Singapura tengah dihantui infeksi demam berdarah sejak awal tahun ini. Menurut para ahli, peningkatan kasus tersebut akibat adanya perubahan iklim yang dipicu pemanasan global. Faktor perubahan iklim global pun dituding sebagai biangnya nih Sobat Vidivisi. Bagaimana bisa? Sejauh ini, Singapura sudah memiliki lebih dari 11.000 kasus DBD. Oleh karena itu, para ahli pun memperingatkan kepada dunia bahwa kondisi ini bisa berpotensi menyebar luas ke luar Singapura. Pemanasan global akibat perubahan iklim bisa memperluas wilayah geografis yang berkaitan dengan tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Sementara itu, pakar iklim dari College of Integrative Studies di Singapore Management University, Winston Chow, membuka kemungkinan bahwa kasus demam berdarah makin parah karena tren cuaca ekstrim, panas berkepanjangan, dan hujan deras yang datang tiba-tiba. Wah, Sobat Vidivisi, kalau begitu Indonesia sebagai negara yang secara geografis berdekatan dan juga memiliki iklim yang mirip harus waspada ya. Maka dari itu, simak deh gejala dan cara mengatasi demam berdarah dari Dr. Haikal berikut ini. Dokter akan mendiagnosa demam denggi berdasarkan anamnesa dan tes rampelit untuk melihat apakah sudah ada titik-titik perdarahan yang merupakan tanda kebocoran plasma, dan ini merupakan gejala khas dari demam berdarah denggi. Demam denggi memberikan gejala demam yang khas. Demam tinggi umumnya terjadi antara hari kedua hingga hari kelima atau hari ketujuh, dan setelah itu demam akan turun. Nah, pada saat demam turun sebetulnya ini merupakan pertanda terjadinya gejala yang lebih serius atau komplikasi, antara lain demam berdarah denggi atau dengue shock syndrome. Oleh karena itu, penting sekali untuk memberikan penanganan di awal. Penanganan yang diberikan adalah untuk meringankan gejala, contohnya memberikan obat antipiretik untuk meringankan demam, kemudian pemberian cairan, baik itu cairan secara oral maupun infus untuk menghindari dehidrasi, karena demam yang tinggi akan menyebabkan terjadinya dehidrasi. Dan penting sekali untuk mencukupi kebutuhan vitamin C yang umumnya didapat dari jambu biji. Karena vitamin C ini penting sekali untuk dapat mencegah terjadinya perburukan dari jumlah trombosit yang terus menurun. Stay safe and healthy. Sampai jumpa di episode Health Today berikutnya.